Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah ide produk itu bisa tiba-tiba jadi barang beneran yang siap dijual di gudang? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas proses manufaktur dari nol sampai jadi. Biar kebayang, yuk kita ngintip dapur produksinya sebuah perusahaan fiktif, kita sebut aja PT Kayu Sejahtera. Kita akan lihat bareng-bareng gimana mereka sulap ide jadi produk nyata, satu persatu langkahnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, misi produksinya. Jadi PT Kayu Sejahtera ini kan produsen furnitur ya. Nah, mereka punya satu target yang jelas banget di depan mata. Misinya apa? Simple aja. Mereka harus bikin 10 unit meja makan minimalis buat stok di gudang. Jadi kalau ada yang pesen, barangnya udah siap kirim. Lanjut ke bagian 2, cetak biru atau resep rahasianya. Ya iyalah, sebelum mulai masak, maksudnya produksi, mereka butuh panduan. Semacam resep yang super detail buat setiap meja yang mau dibuat. Nah, di dunia manufaktur, resep ini punya nama keren, Bill of Materials, atau biasa disingkat BOM. Anggap aja ini tuh DNA-nya produk. Ini yang jadi pegangan biar setiap meja yang dibikin, hasilnya sama persis, kualitasnya terjaga. Coba kita lihat detailnya. Wow, ini spesifik banget loh. Buat bikin satu meja aja, resepnya tuh 4 lembar papan kayu jati, 4 buah kaki besi, pas setengah liter cat pelitur, dan persis 16 biji skrup. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke, masuk bagian 3, rencana aksi. Pertanyaannya, gimana caranya resep buat satu meja tadi di scale up jadi 10? Nah, disinilah muncul dokumen sakti yang namanya work order atau perintah kerja. Jadi, manajer produksi tinggal bikin 1 kali work order. Anggap aja ini kayak ngasih perintah, go! Dokumen ini jadi lampu hijau buat sistem dan semua tim di pabrik. Isinya singkat, padat, jelas. Tolong buat 10 meja ini sekarang juga. Dan disinilah kerennya sistem modern. Nggak perlu ngitung manual, sistemnya langsung otomatis mengalihkan resep bom tadi dengan 10. Hasilnya, langsung keluar daftar semua bahan yang dibutuhkan, akurat sampai skrup-skrupnya. Lanjut, bagian 4, proses produksi. Yuk, sekarang kita pindah ke medan perangnya, lantai pabrik. Di sini kita bakal lihat langsung gimana bahan-bahan mentah itu dirakit jadi meja, sambil kita pantau terus pergerakan stok barangnya. Begitu bahan baku dikeluarin dari gudang dan diserahin ke tim produksi, status work order di sistem itu langsung ganti jadi sedang diproses. Nah, dari situlah proses perakitan resmi dimulai. Ini bagian paling krusialnya. Secara real time, sistem bakal langsung motong stok bahan baku yang dipakai. Terus, begitu 10 meja itu udah jadi, jereng, sistem juga langsung nambahin 10 produk jadi ke data inventaris. Semuanya serba otomatis, nggak ada celah buat salah catat. Oke, masuk ke bagian 5, hasil akhirnya. 10 meja udah jadi, udah rapi di gudang. Tapi belum selesai, ada satu pertanyaan bisnis yang super penting. Sebenarnya berapa sih biaya yang dikeluarin buat bikin meja-meja ini? Kan ada pepatah bisnis terkenal yang bilang, kamu nggak bisa ngelola sesuatu yang nggak bisa kamu ukur. Bener banget. Gimana mau tahu untung kalau kita nggak tahu modalnya berapa, kan? Jadi, kita harus hitung presisi biaya produksi per mejanya. Nah, sistem lagi-lagi beraksi. Dia bakal jumlahin semua biaya bahan bakunya, mulai dari kayu, kaki besi, cat, sampai skrupnya. Totalnya ini yang disebut harga pokok penjualan atau HPP. Dan untuk satu meja, ketemulah angka Rp358.000. Angka ini penting banget loh. Kenapa? Karena dengan tahu HPP-nya, PT Kayu Sejahtera jadi bisa nentuin harga jual yang pas. Mereka jadi tahu persis, oh dari setiap meja yang laku, untung kotornya sekian. Jadi nggak asal nentuin harga. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, kunci suksesnya. Jadi, apa sih sebenarnya fitur-fitur inti di dalam sistem yang jadi otak di balik semua proses yang rapih dan efisien tadi? Intinya ada 4 pilar utama. Pertama, kemampuan sistem untuk membedakan data produk, mana bahan baku, mana barang jadi. Kedua, tentu saja fungsionalitas BOM atau resep tadi. Ketiga, manajemen dan pelacakan work ordernya. Dan yang terakhir yang paling pamungkas adalah penyesuaian stok yang serba otomatis. Jadi, begitulah kira-kira perjalanan dari bahan mentah sampai jadi produk siap jual di dalam sebuah sistem manufaktur modern. Nah, penjelasannya selesai, tapi ada satu pertanyaan terakhir buat Anda. Coba bayangkan, apakah bisnis Anda sekarang ini bisa melacak perjalanan, katakanlah satu buah skrup kecil, dari rak gudang sampai akhirnya terpasang di meja pelanggan, dengan tingkat kejelasan dan detail seperti ini? Jawabannya ada di data Anda.